Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Ilmi, absen 17 dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya mau mempresentasikan hasil penelitian sosiologi saya yang berjudul Tingkat Pembelajaran Siswa-siswi jurusan IPS kelas 10 saat masa pandemi. Yang pertama, bab 1 ada latar belakang. Sejak diberlakukannya PSBB atau membatasi kegiatan di luar rumah, membuat kalangan para siswa-siswi tidak nyaman mengikuti pembelajaran. COVID-19 adalah wabah yang bisa menyerang siapa saja, mulai dari yang kecil hingga sampai yang lansia. COVID ini juga yang membawa kita berada pada titik di mana kita melaksanakan pembelajaran online di rumah saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sejak itu, akan ada perbandingan tingkat pembelajaran kelas 10 IPS 1 jurusan IPS di SMA 8 Malang. Perbandingan ini terjadi karena adanya partisipasi murid kelas 10 jurusan IPS yang mungkin malas untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, tingkat pembelajaran juga beberapa kali diperlihatkan dari absensi setiap mapel di setiap harinya. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian tingkat pembelajaran kelas 10 jurusan IPS saat pandemi, atau bisa disebut dengan studi kasus terhadap siswa kelas 10 jurusan IPS di SMA Negeri 8 Malang. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat perbedaan dari kelas 10 jurusan IPS sangat berbanding? Yang kedua, mengapa tingkat pembelajaran itu bisa terjadi? Lalu tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Untuk mengetahui tingkat perbandingan pembelajaran kelas jurusan IPS. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang menjadi perbandingan dari setiap kelasnya. Lalu ada manfaat. Manfaatnya di sini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang saat pandemi. Yang kedua, manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Yaitu bab 2. Yang pertama ada landasan teori. Secara singkat, jurusan IPS di SMA adalah sebuah wadah bagi mereka yang tertarik dan ingin mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungannya, serta berbagai aspek sosial lainnya melalui berbagai mapelnya. Lalu, bedanya dengan jurusan IPA adalah, kalau di IPA, yang dipelajari adalah manusia dan alam itu sendiri, contohnya struktur tumbuhan dan struktur tubuh manusia, dan lainnya. Jika IPS, yang dipelajari adalah interaksinya, jadi segala hal yang berhubungan dengan interaksi antar manusia dengan alam maupun antar manusia dengan manusia itu sendiri. Maksud jurusan ini seperti itu. Lalu ada kelebihan jurusan IPS. Kelebihan jurusan IPS, bagi kamu yang lebih menyukai materi-materi pembelajaran yang bersifat teori serta hafalan, kamu akan merasa senang berada di jurusan IPS ini. Di jurusan ini, kamu akan lebih banyak mendapatkan teori dan materi hafalan dibanding pembelajaran praktek atau pembelajaran hitungan. Pelajaran-pelajaran di jurusan IPS juga seringkali dianggap sebagai pelajaran-pelajaran yang menyenangkan dan tidak akan membuat lo pusing seperti di jurusan lain. Materi dan proses pembelajaran di jurusan IPS juga dianggap tidak terlalu ketat seperti jurusan lain, sehingga kamu masih bisa mengatur waktu antar kegiatan sekolah dengan kegiatan di rumah. Dari ini kita bisa melihat perkembangan jurusan IPS saat ini. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang kelas 10 jurusan IPS, hanya kelas 10 ya. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pola semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner minat belajar dan keikutsertaan bimbingan belajar. Kuesioner tersebut berisi data subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia, subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala minat belajar yang berbentuk skala Likert. Skala minat belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dan Franzen dalam Suryabrata 2006, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun kompetisi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Lalu ada lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, hanya kelas 10 jurusan IPS, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Lalu waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Desain penelitian hingga pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi dan simpati. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah genadisosi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam peneliti ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang kelas 10 jurusan IPS. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan sampel random sampling. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi kelas 10 jurusan IPS SMA Negeri 8 Malang. Lalu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 jurusan IPS SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir, yaitu yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan kuesioner motivasi belajar. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek
atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan peneliti sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu ada teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan mendeskripsikan dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata di responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. A. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. Ada modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Lalu ada median dan merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Lalu ada mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Lalu ada bab 4 hasil penelitiannya. Yang pertama, tingkat perbandingan prestasi jurusan IPS kelas 10. Secara singkat, jurusan IPS di SMA adalah sebuah wadah bagi mereka yang tertarik dan ingin mempelajari tentang hubungan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan serta berbagai aspek sosial lainnya melalui berbagai mapelnya. Di sini ada tingkat perbandingan prestasi jurusan IPS, lalu jumlah, lalu dipersenkan. Di sini ada tingginya berjumlah 3 yang mendapatkan 42%, lalu sedang jumlahnya 6 mendapatkan 84%, lalu rendah dengan jumlah 5 dengan persen 70%. Note dengan 12 pertanyaan dan 14 responden. Penjurusan merupakan hal yang mendasar untuk membentuk suatu karakter tersendiri terhadap siswa-siswi agar kedepannya menjadi terfokus atau terprofesionalisasi pada suatu bidang yang ingin digulati atau yang dikuasai oleh siswa. Sebagai besar, siswa SMA memiliki kecenderungan lebih tertarik terhadap jurusan IPA daripada jurusan IPS. Siswa yang masuk jurusan IPA adalah siswa memiliki nilai ketuntasan belajar yang baik, sedangkan siswa yang memiliki nilai yang tidak layak dan akan masuk jurusan IPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa jurusan IPA merupakan siswa yang tergolong lebih pandai atau memiliki kemampuan akademik yang lebih baik daripada jurusan IPS. Jumlah tingkat perbandingan prestasi jurusan IPS kelas 10. Tingkat perbandingannya dari jurusan IPS kelas 10 dengan kategori tinggi mencapai 42% dengan jumlah 3 siswa, dengan kategori sedang mencapai 84% dengan jumlah 6 siswa, dan terakhir kategori rendah mencapai 70% dengan jumlah 5 siswa. Di sini diterterakan nomor soal pertama, ada pemilihan sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Bisa dilihat di sini ada 12 pertanyaan dengan jumlah anak, lalu ada persennya. Lalu terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah tercatat yang berjudul tingkat perbandingan prestasi jurusan IPS kelas 10 yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Malang dengan kategori tinggi mencapai 42% dengan jumlah 3 siswa, dengan kategori sedang mencapai 84% dengan jumlah
6 orang atau 6 siswa, dan kategori rendah mencapai 70% dengan jumlah 5 siswa. Jadi totalnya 14 siswa. Lalu sarannya, dalam hal perbandingan tingkat pembelajaran jurusan IPS kelas 10 seharusnya tidak menjadi persoalan setiap siswa-siswi jurusan IPS kelas 10. Seharusnya pada diri siswa-siswi terdapat banyak kelebihan dan kekurangan jika sudah berada pada jurusan IPS ini. Jadi saran yang paling penting adalah jangan memunculkan persaingan negatif dalam hal prestasi jurusan IPS antar kelasnya, dan selalu berada di persaingan prestasi positif antar kelas. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila terjadi banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.